kembali lagi bersama kami di podcast Lika-Liku MSDP Universitas Warmadewa. Hai Sobat Laut Nusantara, hari ini kita akan masuk ke diskusi yang mungkin bikin kamu makin mikir ulang soal laut yang kamu lihat setiap hari. Bersama saya di studio ada Kak Nove. Halo. Ada Kak Neva. Halo. Dan ada Kak Dimas. Halo. Akan bergabung bersama kami lewat via telepon ada seorang warga pesisir di Pulau Serangan yang sangat aktif memperhatikan laut di sana, yakni Kak Jimmy. Halo Kak Jimmy. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Sehat. Oke Kak, makasih ya udah mau gabung bersama kami untuk melakukan berdiskusi di video podcast kali ini. Oke, topik yang akan kami bicarakan pada hari ini ada dua topik yang menarik. Yang pertama itu ada mikroplastik dan yang kedua itu ada kualitas air di Pelabuhan Serangan berdasarkan hasil dua laporan praktikum yang telah kami selesaikan. Kita masuk pada segmen yang kedua yaitu di mana kami akan menjelaskan metode praktikum kami, di mana akan dijelaskan lokasi pemilihan praktikum, yang kedua metode praktikum, dan yang ketiga analisis dan hasil praktikum itu sendiri. Untuk lokasinya bisa dijelaskan oleh Kak Noven. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan lokasi praktikum kami. Lokasi praktikum kami terletak di dermaga bagian barat Pulau Serangan atau di stasiun 3 yang merupakan muara dari dua sungai yaitu Sungai Tukat Baru dan Sungai Ayung. Kedua sungai ini membawa limpahan sedimen berupa limbah rumah tangga dan aktivitas industri ke perairan pesisir. Kita akan masuk pada penjelasan yang kedua yaitu metode praktikum kami yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Minerva. Untuk Kak Minerva, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Kak. Untuk metodologinya kami terbagi menjadi dua, mikroplastik dan kualitas air. Yang pertama untuk mikroplastik, pengambilan sampel menggunakan Pangtonet nomor 120 dengan penarikan horizontal sejajar permukaan air. Untuk yang kedua, kualitas air, pengukuran in situ dilakukan 3 kali pada titik yang berbeda, berjarak 5 meter. Kami mengukur suhu, salinitas, pH, DO, aroma, lapisan minyak. Oke. Sementara BOD diuji di laboratorium setelah penyimpanan 5 hari menggunakan deometer. Oke, cukup lengkap ya untuk kualitas airnya yang diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dimas mengenai analisis hasil laporan praktikum. Baik, analisis hasil dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan data yang didapat di lapangan dengan baku mutu air laut menurut PP nomor 22 tahun 2021. Oke guys ya, jadi sekian dari metode praktikum kami, di mana lokasi kami yaitu di Pulau Serangan. Yang kedua itu ada dua metode, dan yang ketiga itu analisis hasil praktikum itu menggunakan secara deskriptif dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2021. Bagaimana Kak Jimmy? Mungkin sejauh ini ada pertanyaan? Ya Kak.
kita mengambil sampelnya hanya di permukaan ya guys. Terus bagaimana dengan dasarnya? Mungkin dari kakak bertiga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Jimmy. Mungkin saya. Oke, Kak Jimmy. Halo Kak Jimmy, ini saya Neva. Begini, metode kami memang fokus pada air permukaan, tapi kamu benar. Lapisan dasar bisa menyimpan logam berat dan residu minyak lebih lama. Sedikit tambahan Kak Jimmy. Jadi laut itu vertikal, bukan datar. Jika kita abaikan zona bawah, kita bisa kehilangan separuh cerita tentang pencemaran. Bagaimana Kak Noven, ada tambahan tuh mengenai pertanyaan dari Kak Jimmy? Kak Jimmy, saran yang bagus. Untuk studi lanjutan, nanti kita perlu tambahan profil vertikal air atau analisis sedimentasi dasar perairan. Oke, instruksi pertama yang sangat tajam. Dan ini bagus sih, ini bisa jadi kita perlu suara dari lapangan langsung untuk memperkaya perspektif kita di laboratorium. Nah, kita masuk pada segmen berikutnya. Bagaimana Kak Jimmy, pertanyaannya sudah bisa dijawab? Oke Kak, kita masuk pada segmen berikutnya ya Kak. Kita akan membahas tentang temuan praktikum. Kak, kita lanjut ya. Oke guys, karena jawaban dari kita bertiga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Jimmy, kita masuk pada segmen ketiga di mana kami akan membahas mengenai hasil praktikum. Mungkin ini akan dibahas oleh Kak Niva mengenai hasil praktikum mikroplastik. Baik, terima kasih Kak. Ya. Untuk hasil praktikum mikroplastik terdapat 12 partikel per meter kubik dengan 2 jenis, fiber dan fragmen. Fibernya 9 dan fragmennya 3. Warnanya dominan biru, hitam, merah. Untuk ukurannya sendiri ada 2 ukuran, mikro dan meso. Kemungkinan asalnya jaring pancing, limbah tekstil, dan limbah domestik. Kelimpahan masuk kategori rendah, tapi jelas jadi sinyal kontaminasi awal. Oh gitu ya Kak. Untuk kualitas air mungkin bisa dijelaskan Kak Noven? Kalau untuk kualitas air, jadi untuk yang pertama adalah tingkat kecerahan. Jadi untuk yang kita dapatkan di lokasi itu tingkat kecerahannya itu 1,12 meter. Di mana untuk ambang koral untuk baku mutunya itu seharusnya 3 meter. Dan untuk salinitas air kita dapatkan 2,3%. Itu juga di bawah standar koral dan lamung. Seharusnya 33 sampai 34%. Dan yang berikutnya adalah pH. pH kita dapatkan 7,5, itu masih ideal sesuai peraturannya. Dan yang berikutnya DO atau oksigen terlarut. Itu kita dapatkan hasil 7,1 mg per liter. Itu juga baik. Yang berikutnya ada BOD. Itu kita dapatkan 0,3 mg per liter. Itu menunjukkan air belum tercemar berat secara organik. Dan yang terakhir adalah lapisan minyak. Terdeteksi itu secara visual. Itu kita deteksinya sekitar 26 meter persegi. Oke guys, mungkin sedikit tambahan dari saya. Untuk kecerahan dan salinitas itu memang belum masuki angka optimal, di mana memang kecerahan di sana itu seperti yang dijelaskan di latar belakang kita tadi ya. Untuk lokasinya di sana itu terdapat 2 muara sungai yang menjadi faktor utama pembawa sedimen-sedimen, sehingga kecerahan di situ tidak baik ya untuk biota laut ataupun daerah wisata maupun koral. Untuk salinitas sendiri sama alasannya, karena ada suplemen air tawar dari 2 muara tersebut, sehingga salinitasnya bukan lagi nilai salinitas untuk air laut melainkan air payau.
Mungkin itu mengenai kualitas air. Mungkin ada tambahan dari Kak Dimas untuk kualitas airnya? Ya, baik. Mungkin ada sedikit tambahan tentang lapisan minyak. Jadi, lapisan minyak itu bukan cuma soal polutan, tapi juga tekanan oksigen dan pengganggu metabolisme biota dasar. Oke guys, ya mungkin itu penjelasan tentang hasil praktikum kami. Bagaimana Kak Jimmy? Ada pertanyaan mengenai hasil praktikum ini? Data kalian menarik, tapi saya mau tanya, kalau air di stasiun 3 dinilai aman secara kimia, kenapa yang kami rasakan seperti ada perubahan? Ikan yang kami dapatkan semakin kecil, bau makin menyengat, lalu bau makin menyengat saat hujan. Apakah baku mutu tidak cukup menggambarkan kenyataan ekologis? Apa kami yang bagaimana gitu? Kami merasakan perbedaan gitu. Tapi ketika data menunjukkan itu, data itu baik gitu. Iya Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sih pertanyaannya mengenai data kami. Memang data kami sangat baik, tapi keadaan yang dirasakan langsung oleh Kak Jimmy itu sepertinya tidak sesuai dengan data yang diperoleh oleh kelompok kami ya Kak. Mungkin jawabannya akan dijelaskan secara lebih detail lagi oleh ketiga rekan saya. Kepada ketiga rekan saya, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin saya, ya, itu pertanyaan penting. Baku mutu bersifat numerik, tapi realitas sosial dan biologis bisa lebih kompleks. Penurunan kualitas biologis tidak selalu sejalan cepat dengan data kimia. Oke, ada tambahan lagi? Jadi kadang regulasi terlalu lambat membaca suara ekosistem. Jika warga sudah rasakan dampaknya, maka sains harus buka telinga, bukan hanya membaca angka. Oke, Kak Novem, ada tambahan lagi? Bisa jadi ini awal dari eutrofikasi atau gangguan nutrien terselubung. Warga juga bisa menjadi indikator biologis paling nyata. Oke guys, jadi ini guys, podcast ini justru menjadi agar suara masyarakat seperti suara Kak Jimmy barusan bisa menyatu ke dalam narasi ilmiah. Nah, kita akan aku bertanya lagi ya ke Kak Jimmy, bagaimana Kak untuk jawaban kami? Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Oke Kak, kita masuk ke segmen yang keempat ya Kak, mengenai kritikan dan tindak lanjut. Mungkin ada dari ketiga rekan saya ada kritikan atau tindak lanjut yang harus kita buat agar pertanyaan masyarakat ataupun netizen nanti bisa terjawab. Jadi dari saya pribadi, kritik analisis jenis polimer tidak dilakukan. Padahal kalau tahu sumber plastik, kita bisa sasar edukasi lebih efektif tentang pengelolaan pelabuhan, wisatawan, atau sektor rumah tangga. Ya, kami sadari keterbatasan alat, spektroskopi polimer, butuh dana, dan lab lanjutan. Tapi bukan berarti tidak mungkin jika ada kolaborasi kan? Saya setuju, praktikum bukan akhir, melainkan awal. Tapi saya juga pengen tahu, apa kalian pernah diskusi langsung dengan warga lokal soal hasil ini? Karena kalau cuma di studio, dampaknya nggak bakal nyambung ke masyarakat. Poin-poin Kak, komunikasi ilmiah ke publik harus dirancang Kak. Podcast ini bisa jadi protokol penyusulan virtual. Saya siap membantu menyusun modul edukasi berbasis hasil praktikum, bisa disampaikan lewat pos nelayan ataupun forum Banjar. Ya, kalau komunitas bisa bantu akses ke lapangan, kami bisa presentasikan data ini secara langsung. Akademi kampus tidak bisa bekerja sendiri. Suara warga harus dijadikan data hidup. Baik Kak, mungkin seperti itu Kak jawaban kita. Jadi kita lihat bahwa praktikum ini bukan sekedar dokumentasi, tapi
deteksi awal masalah ekosistem. Mikroplastik itu seperti debu beracun, mereka tidak terlihat tapi menyusup ke organ tubuh ikan dan manusia. Ya, dan air yang tampak jernih bisa menipu. Bau, tekstur, dan kekeruhan adalah bahasa laut yang harus kita pahami bersama. Ya, mungkin sedikit tambahan. Laut tidak akan berteriak. Ia memberi sinyal. Tugas kita menerjemahkan sebelum ekosistem hilang satu persatu. Terima kasih sudah buka ruang diskusi. Pertanyaan terakhir saya, apakah komitmen kalian sebagai tim praktikum, sebagai mahasiswa, akan jadi apa laporan ini? Arsip atau perubahan? Kami akan susun rekomendasi tertulis. Saya juga akan secara langsung diskusi dengan desa pesisir. Saya akan siapkan ringkasan data dan infografik agar warga mudah memahaminya. Kemudian saya juga ingin mengajak komunitas membuat kampanye visual tentang laut Serangan. Kita mulai dari podcast ini. Oke, kalau mungkin itu jawaban dari kami, Kak. Kami tidak hanya sekedar membuat laporan praktikum, tapi kami akan menindaklanjutinya, Kak. Sobat Laut Nusantara, hari ini kita lihat bagaimana 2 laporan praktikum sederhana bisa membuka pintu diskusi yang besar. Kita bahas mikroplastik yang tersembunyi, air yang keruh, yang terabaikan, dan suara warga yang selama ini jarang didengar. Dan pertanyaan terakhir dari Kak Jimmy memaksa kita untuk menjawab bukan dengan argumen, tapi dengan komitmen. Saya akan susun naskah laporan studi, bukan hanya untuk kampus, tapi untuk masyarakat Serangan. Praktikum ini harus hidup, bukan hanya disimpan. Ya, saya juga akan bantu untuk membuat infografik dan ringkasan data yang mudah dipahami warga. Kalau datanya bisa dibaca, maka solusinya pasti bisa didiskusikan. Begitu juga saya. Saya ingin ajak komunitas lingkungan bantu kami menyusun rekomendasi berbasis ekologi. Ini bukan kerja satu pihak, tapi kerja kolektif demi laut yang sehat. Oke, saya tunggu kalian di Serangan. Podcast ini bagus, tapi dampaknya akan lebih terasa kalau kita benar-benar turun. Karena kalau laut bisa bicara, ia tidak akan minta jadi penonton, tapi minta kita jadi pelindung. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jimmy, dan terima kasih juga buat semua yang di studio. Kami harap episode ini bukan titik akhir, tapi justru awal dari aksi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga laut, jaga kejujuran, dan jangan lupa suara yang tak selalu terdengar, tapi selalu penting. Oke guys, sekian podcast kita di Lika-Liku MSDP Universitas Padma Dewa. Saksikan video-video kita selanjutnya. See you. Dah.